saying is that we wait. Yes, you would say that because it's not your problem. Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk hari ini kita masih mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang mengambil latar belakang dari Perang Dunia Pertama. Film tersebut menceritakan tentang dua prajurit muda dari Inggris yang melaksanakan misi yang hampir mustahil, di mana misi tersebut bertujuan untuk menghentikan serangan yang dapat merenggut ratusan nyawa tentara dari Inggris. Film ini berjudul 1917 yang telah rilis pada tahun 2019 kemarin. Nah, berikut ini alur cerita dari film 1917. Namun terlebih dahulu, siapkan secangkir kopi dan selamat menikmati alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dua prajurit muda yang sedang bersantai di bawah pohon. Tiba-tiba, salah satu prajurit tersebut dibangunkan oleh sersannya untuk bersiap karena akan ada tugas yang sangat penting. Sersan juga meminta untuk menunjuk seorang partner untuk menjalankan tugas itu. Tanpa pikir panjang, prajurit tersebut langsung menunjuk temannya yang saat itu juga beristirahat di sampingnya. Diketahui, prajurit tersebut bernama Black dan juga Scottfield. Kedua prajurit tersebut berbincang-bincang karena penasaran tugas apa yang akan dia jalankan sambil menelusuri parit-parit pertahanan. Black yang penasaran langsung menanyakan tentang serangan besar yang seharusnya dilakukan seminggu yang lalu kepada Sersan Sander. Black juga bertanya kenapa mereka tidak pulang sebelum Natal seperti yang dijanjikan sebelumnya. Sersan Sander yang saat itu juga bingung, mengatakan kalau sepertinya kita tidak akan pulang karena Jerman akan melakukan pergerakan kejutan. Kemudian, Black dan Scottfield dihadapkan kepada jenderal besar yang bernama Jenderal Erinmore. Mereka berdua mendapatkan misi untuk mengirimkan surat kepada Kolonel Mackenzie yang saat itu berada di batalion kedua. Jenderal Erinmore juga memberitahu kalau kakak Black yang bernama Joseph Black saat ini masuk dalam batalion tersebut dan dalam keadaan baik-baik saja. Batalion tersebut yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie saat ini ternyata mampu memukul mundur pasukan Jerman hingga sejauh 9 mil. Sehingga Kolonel Mackenzie berencana besok pagi akan menghabisi dan menyerang habis-habisan tentara Jerman yang telah mundur tersebut. Nah, misi tersebut adalah perintah untuk membatalkan penyerangan terhadap pasukan Jerman yang akan dilakukan oleh Kolonel Mackenzie besok pagi. Karena mundurnya pasukan Jerman saat ini diketahui kalau itu hanyalah siasat taktik dalam perang. 9 mil mundur ke belakang, pasukan Jerman ternyata telah membuat benteng pertahanan yang baru, dan hal itu tidak diketahui oleh Kolonel Mackenzie. Komandan pusat juga tidak dapat memberitahu Kolonel Mackenzie karena Jerman telah memutus semua kabel telegram yang mengarah ke sana. Maka dari itu, mau tidak mau, Black dan juga Scottfield harus mengantarkan surat tersebut sebelum besok pagi. Jika mereka gagal, maka akan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap pasukan Inggris. Karena di bawah Kolonel Mackenzie terdapat lebih dari 1.600 pasukan yang termasuk kakak Black yang ada di dalamnya. Setelah dibekali peralatan, mereka langsung bergegas. Karena Scottfield tahu kalau misi ini sangat berbahaya dan hanya mereka berdua yang ditugaskan, Scottfield pun sebenarnya ingin membahas dulu tentang misi tersebut dengan Black. Tapi Black yang tahu kalau kakaknya dalam bahaya, Black pun tidak menghiraukannya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan Letnan Leslie dan meminta izin untuk menyeberang garis depan. Black pun langsung memberikan surat perintah dari Jenderal Erinmore kepada Letnan Leslie. Setelah berdebat, Letnan Leslie akhirnya mengizinkan mereka berdua untuk menyeberangi parit pertahanan Jerman. Walaupun sebenarnya Letnan Leslie merasa kasihan karena itu adalah misi bunuh diri. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka dibekali suar untuk ditembakkan jika mereka berdua berhasil melewati pertahanan Jerman dengan selamat. Dan perjalanan pun dimulai. Dari sini, kita disuguhi pemandangan dari bekas lahan perang yang sangat mengerikan. Lahan yang hancur yang hanya dipenuhi mayat dan kawat berduri. Mereka berdua terus berjalan dengan waspada
dan sesekali berlindung di lubang perlindungan. Sepanjang perjalanan, mereka hanya menjumpai mayat-mayat yang berserakan yang telah membusuk. Benar-benar sebuah penggambaran yang begitu real. Mungkin seperti inilah jika perang itu meletus, tak menyisakan kehidupan, melainkan hanya menyisakan kematian. Setelah mereka melewati lubang yang sangat besar, akhirnya mereka sampai di parit pertahanan Jerman. Dan ternyata, benar apa yang dikatakan oleh Jenderal Erinmore, parit pertahanan tersebut memang telah kosong dan ditinggalkan, yang artinya pasukan Jerman telah mundur. Black dan Scott Vale pun langsung memeriksa dan memastikan keadaan. Di sini, mereka berdua menemukan bara api yang masih membara. Hal itu menandakan kalau pasukan Jerman belum lama meninggalkan parit pertahanannya. Dengan waspada, kemudian mereka kembali berjalan menyusuri parit, yang akhirnya mereka menemukan sebuah bunker persembunyian tentara Jerman yang diduga itu adalah jalan keluar. Mereka berdua pun menyusuri bunker yang sangat gelap itu, di mana bunker tersebut dipenuhi beberapa tikus. Scott Vale yang saat itu memeriksa keadaan menemukan kawat jebakan ranjau yang dibuat oleh tentara Jerman. Mereka berdua aman karena tidak menyentuh kawat jebakan tersebut. Namun sialnya, seekor tikus yang kelaparan jatuh dari atas dan lari menuju kawat jebakan tersebut dan meledak. Black yang masih sadar langsung mencari Scott Vale, di mana saat itu Scott Vale tertimbun reruntuhan tanah karena ledakan. Setelah beberapa kali dibangunkan, akhirnya Scott Vale sadar. Mengetahui kalau tempat itu akan runtuh, Black dengan segera menuntun Scott Vale untuk keluar dari tempat itu, di mana Scott Vale saat itu tidak bisa melihat karena matanya tertutupi oleh debu. Setelah menelusuri lorong yang cukup panjang, akhirnya mereka berdua dapat keluar dari bunker tersebut dengan selamat. Sesampainya di luar, Black melihat beberapa artileri Jerman yang sudah ditinggalkan. Tak lupa, Scott Vale langsung membersihkan matanya yang kemasukan debu. Di sini, mereka berdua saling debat. Scott Vale yang sedikit kecewa karena Black melibatkan dirinya dalam misi yang sangat berbahaya ini. Walaupun akhirnya, Scott Vale menyadari dan tetap melanjutkan misi. Selesai berdebat, Black kemudian menembakkan suar untuk memberitahu pasukan Letnan Leslie bahwa pasukan Jerman benar-benar telah mundur. Kemudian, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di sini, lagi dan lagi kita diperlihatkan visual yang sangat keren. Senjata artileri yang telah dirusak oleh tentara Jerman sendiri sebelum mereka mundur, beserta dengan longsongan peluru yang berserakan, benar-benar nampak sangat real. Nah, setelah mereka melewati hutan mati, akhirnya mereka sampai di sebuah padang rumput yang sangat luas. Sambil berjalan melewati padang rumput tersebut, mereka berdua asik ngobrol hingga akhirnya menemukan sebuah rumah yang sepertinya sudah ditinggalkan pemiliknya. Mereka berdua pun memeriksa. Dan memang benar, rumah tersebut benar-benar sudah kosong. Di saat memeriksa pekarangan bagian belakang, Scott Vale menemukan susu yang masih segar di dalam ember, yang sepertinya susu tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya karena buru-buru. Scott Vale langsung mencicipinya dan menuangkannya ke dalam botol minumannya untuk persediaan. Tak lama kemudian, mereka mendengar dan melihat pesawat yang saling berperang di udara. Mereka berdua pun menontonnya. Setelah saling kejar-mengejar, satu dari 3 pesawat itu terkena tembakan dan jatuh. Namun sialnya, pesawat tersebut jatuh tepat di tempat mereka. Mereka berdua menyadari kalau pesawat yang jatuh tersebut adalah pesawat musuh. Tapi karena rasa kemanusiaan yang tinggi, Black dan Scott Vale menolong pilot Jerman yang masih hidup tersebut.
Scottville sebenarnya ingin mengakhiri penderitaan pilot Jerman tersebut, tapi Black malahan sebaliknya. Black kemudian menyuruh Scottville untuk mengambilkan air untuk pilot tersebut. Tapi di saat Scottville mengambil air, tiba-tiba pilot Jerman tersebut menusuk Black dengan pisau. Scottville yang melihat kejadian itu, tanpa pikir panjang langsung menembak pilot Jerman itu hingga tewas. Black yang banyak kehilangan darah saat itu membuat mukanya menjadi pucat. Saat Black mulai sekarat, ia sempat mengatakan permintaan terakhirnya kepada Scottville untuk tetap melanjutkan misi mereka dan menyelamatkan batalion kedua di mana kakaknya ditugaskan. Mendengar permintaan Black saat itu, Scottville pun berjanji akan menemukannya dan akan menyelamatkan kakaknya. Hingga akhirnya Black pun tewas di pangkuan Scottville. Scottville pun bersedih. Kemudian dia mengambil cincin dan kalung milik Black serta surat perintah pembatalan penyerangan yang akan diberikan kepada Kolonel Mackenzie. Saat Scottville menyingkirkan mayat Black, tiba-tiba datang dua prajurit Britania Raya dan membantunya. Scottville kemudian didatangi sersan prajurit tersebut dan menanyainya. Scottville pun menjawab kalau dirinya mempunyai tugas penting untuk batalion kedua, yaitu perintah untuk menghentikan serangan besok pagi. Mendengar itu, sersan tersebut akan membantu Scottville karena dirinya bersama dengan pasukannya akan melewati tempat tujuan Scottville dan akan mengantarkannya. Singkat cerita, Scottville akhirnya ikut rombongan tersebut dan ikut naik ke dalam truk. Scottville pun sepertinya tidak percaya setelah kehilangan teman baiknya itu. Kejadian tadi benar-benar di luar dugaan dan tidak terbayang oleh Scottville. Sahabatnya yang selalu bersamanya di dalam militer kini telah tiada, dan kejadian tersebut tepat di kedua matanya hanya dalam hitungan menit. Kini yang ada di dalam pikiran Scottville adalah menepati janjinya untuk menyelesaikan misi dan menyampaikan surat tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba truk yang ditumpangi Scottville pun masuk ke dalam lubang dan membuat mereka terhenti. Scottville pun menyuruh semuanya untuk keluar dan membantunya untuk mendorong truk tersebut. Di sini benar-benar kelihatan kalau tekad dan niat Scottville untuk menyelesaikan misi dan menepati janjinya kepada Black benar-benar sangat bulat dan serius. Hingga akhirnya truk tersebut berhasil keluar dari lubang dan dapat melanjutkan perjalanan. Get back in. Melihat keseriusan Scottville, prajurit Britania Raya yang saat itu bersamanya menjadi penasaran dan menanyainya. Scottville pun menjawab kalau dirinya sedang melaksanakan tugas di mana tugas tersebut berhubungan atas keselamatan 1.600 prajurit yang ditugaskan di divisi kedua. Scottville pun juga menceritakan kalau awalnya dirinya tidak sendirian, melainkan 2 orang, namun temannya tewas saat di perjalanan di tangan musuh. Mendengar itu, semua prajurit Britania Raya yang ada di dalam truk saat itu merasa terharu dan hanya dapat mendoakan akan keselamatan Scottville. Setelah berjalan cukup jauh, kini tantangan kembali terjadi, di mana jembatan yang biasanya digunakan sebagai jalur truk tersebut telah dihancurkan oleh pasukan musuh. Sehingga mau tidak mau, truk yang ditumpangi Scottville harus memutar ke jalur yang lebih jauh. Namun, karena waktu yang sangat mepet dan surat tersebut harus sampai di tangan Kolonel Mackenzie sebelum matahari terbit, Scottville akhirnya memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanan jalan kaki menelusuri wilayah musuh sendirian. Scottville akhirnya menyeberangi jembatan yang telah rusak itu. Saat di pertengahan, tiba-tiba dirinya ditembaki oleh sniper Jerman beberapa kali, di mana sniper tersebut bersembunyi di atas gedung. Untungnya, tembakan tersebut semuanya meleset. Scottville pun bersembunyi dan membalas serangan sniper itu. Ternyata, tembakan Scottville mengenai sniper Jerman tersebut. Saat dirinya menyadari kalau tidak ada balasan tembakan, Scottville pun maju dan memeriksa.
Dan di saat Scottville membuka pintu, ternyata sniper tersebut masih hidup dan keduanya bersamaan beradu tembak. Untungnya, Scottville masih selamat dan hanya pingsan karena benturan saat dirinya terjatuh. Saat Scottville tersadar, Scottville kaget karena hari sudah malam. Dia pun langsung bergegas pergi dari sana karena waktu sudah semakin mepet. Saat Scottville menelusuri bangunan-bangunan tua yang telah hancur, dirinya petak umpet dengan suara yang telah ditembakkan oleh pasukan Jerman. Sesekali dia berhenti, kemudian melanjutkan berlari kembali agar tidak ketahuan. Tanpa diduga, saat dirinya berada di tengah-tengah kota yang telah hancur dan terbakar itu, Scottville berpapasan dengan prajurit Jerman dan menembakinya. Scottville pun langsung lari dan kabur dari sana. Sementara pasukan Jerman mengejarnya dari belakang. Di saat dirinya kabur, tanpa disengaja dirinya menemukan tempat persembunyian yang cukup aman. Dan ternyata di dalam tempat persembunyian tersebut terdapat seorang wanita dari Perancis. Wanita tersebut ternyata wanita baik-baik. Scottville pun beristirahat sembari wanita itu merawat luka Scottville. Tanpa diduga, wanita itu ternyata tidak sendirian. Dia bersama dengan bayi yang saat itu kelaparan. Melihat itu, Scottville menjadi tidak tega dan memberikan air susu yang sebelumnya ia dapat. Dirasa cukup beristirahat dan waktu mulai mepet, Scottville pun memutuskan untuk keluar dan melanjutkan perjalanannya. Tapi karena ini adalah wilayah musuh, lagi dan lagi Scottville berpapasan kembali dengan prajurit Jerman. Dengan terpaksa, Scottville pun harus membunuh prajurit Jerman tersebut. Karena ketahuan, Scottville pun lagi dan lagi harus kabur dan lari dari sana. Sementara pasukan Jerman lagi dan lagi terus mengejarnya dari belakang. Sampai akhirnya, Scottville melompat dan terjun bebas ke sebuah sungai. Scottville pun hanyut terbawa arus sungai yang jauh entah kemana. Sambil bertahan mengapung dengan kayu di aliran sungai itu, tiba-tiba langit mulai cerah, yang artinya matahari mulai terbit. Scottville pun akhirnya menepi, namun tempat di mana Scottville menepi saat itu dipenuhi dengan tumpukan mayat yang mengambang. Sesampainya di tepian, Scottville menangis karena meratapi betapa perihnya perjalanan ini. Setelah merasa lega, Scottville akhirnya kembali berjalan. Tanpa disengaja, dirinya mendengar suara nyanyian. Scottville pun mencari sumber suara itu dan menghampirinya. Dan ternyata, suara nyanyian tersebut adalah nyanyian lantunan rohani oleh pasukan Inggris sebelum melakukan penyerangan. Scottville pun ikut nimbrung di sana dan belum menyadari kalau pasukan Inggris tersebut adalah pasukan batalion kedua dari Kompit D. Setelah lantunan nyanyian rohani itu selesai, prajurit di sekitarnya itu pun bangun dan bergegas. Namun, Scottville yang masih kelelahan dan masih merenungi perjalanannya itu masih saja bengong dan bersandar di bawah pohon. Hingga akhirnya dia ditegur dan ditanyai prajurit yang ada di sekitarnya. Scottville pun hanya menjawab kalau dirinya harus menemui prajurit Devon atau pasukan batalion kedua.
Dan betapa terkejutnya setelah dirinya mengetahui kalau pasukan yang ada di depannya adalah pasukan batalion kedua yang selama ini dia tuju. Scottwell pun menyadari kalau dirinya masih mempunyai kesempatan, karena penyerangan pagi itu terbagi menjadi 2 gelombang, dan pasukan yang ada di depannya adalah pasukan gelombang kedua yang baru saja dipersiapkan untuk melakukan penyerangan. Setelah mengetahui itu, Scottwell pun langsung bergegas untuk menemui Kolonel Mackenzie yang saat itu berada di garis depan pertahanan. Namun, untuk menuju tempat Kolonel Mackenzie ternyata cukup sulit, karena Scottwell harus menerobos beberapa pasukan yang ada di dalam parit dan tempat Kolonel Mackenzie masih berjarak sekitar 270 yard dari tempatnya sekarang ini. Sementara itu, pasukan Jerman mulai mengepung pasukan Inggris dengan berbagai tembakan artileri hingga membuat beberapa prajurit terluka. Melihat suasana saat itu, membuat Scottwell naik ke atas parit dan berlari secepat mungkin untuk menemui Kolonel Mackenzie. Lagi dan lagi, di sini kita diperlihatkan visual yang sangat keren. Sebuah penggambaran perang di zaman dulu yang sangat memukau. Semua prajurit berlari, sementara tembakan artileri berjatuhan di mana-mana. Kemudian, Scottwell akhirnya sampai di depan pintu parit pertahanan Kolonel Mackenzie. Scottwell yang ingin masuk menemui kolonel dihentikan oleh pasukan penjaga karena dianggap mengganggu proses penyerangan. Scottwell pun terus memohon, tapi tetap saja dicegah oleh pasukan penjaga. Hingga akhirnya Scottwell pun berontak dan memaksa masuk. Setelah di dalam, Scottwell langsung menyodorkan surat dari Jenderal Ellinmore dan memperingatkan Kolonel Mackenzie untuk segera membatalkan serangan. Kolonel Mackenzie pun sempat menolak membaca karena menurutnya kemenangan sudah ada di depan mata. Scottwell terus saja memohon dan memohon hingga membuat Kolonel Mackenzie hampir emosi. Namun, setelah mendengar perkataan dari Scottwell kalau semua itu adalah jebakan dari Jerman, Kolonel Mackenzie luluh hatinya dan bersedia membaca surat tersebut. Yang akhirnya, Kolonel Mackenzie menghentikan serangan gelombang kedua itu. Stand them down. Scottwell akhirnya merasa lega karena misinya telah berhasil. Kolonel Mackenzie pun berpidato di depan Scottwell sambil mengutarakan isi hatinya dan menyuruh Scottwell untuk merawat lukanya. Namun, Scottwell merasa kalau dirinya belum menuntaskan misi terakhirnya, yaitu menemukan dan menemui Letnan Joseph Black, yaitu kakak dari Black temannya. Setelah mencari kesana kemari dan atas petunjuk dari seorang mayor, akhirnya Scottwell menemukan Letnan Joseph Black dan menceritakan apa yang telah menimpa adiknya. Scottwell pun memberikan cincin dan tanda pengenal kalung milik Black. Mengetahui hal itu, Letnan Joseph Black merasa sedih dan juga berterima kasih kepada Scottwell. Akhirnya, Scottwell pun berjalan dan bersandar di bawah pohon. Dirinya sangat lelah dan merasa lega karena misinya telah berhasil. Dan film pun selesai. Nah, itulah geng, alur cerita dari film 1917. Selain menyuguhkan aksi perang, film ini juga disisipi drama yang cukup mengharukan. Visual yang keren dan juga jalan cerita yang epik membuat film ini laris manis di pasaran. Tak hanya itu, film ini juga masuk di jajaran film dengan rating tertinggi di situs internet Movie Database. Nah, cukup sekian ya geng. Silahkan subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan, dan sampai jumpa.